Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di chapter 16, part yang kedua. Oke, terakhir kita sedang membahas soal ini ya, untuk bagaimana menjurnal ketika sebuah perusahaan meng-issue atau menerbitkan convertible debt. Nah, contoh soalnya sudah dibahas di video sebelumnya. Ini adalah soal yang saya kerjakan dalam Microsoft Excel. Jadi, kita sudah dapat data-datanya. Kemudian, langkah yang pertama untuk yang perlu diingat adalah rumus yang ini ya. Ini saya besarkan dulu. Jadi rumus yang ini, karena kita harus menghitung fair value dari convertible debt, nanti baru kita kurang dengan fair value dari utangnya, dapatlah kita equity komponen ya. Nah, yang pertama, fair value dari convertible debt sudah diketahui, yaitu 2 juta ini ya. Karena nilai convertible debt itu adalah nilai bondsnya itu sendiri, 1000 dikali 2000 lembar. Nah, sekarang bagaimana menghitung fair value atau present value-nya dari utang? Kita menggunakan cara yang sama seperti menghitung harga bonds di chapter 14 ya. Jadi yang pertama teman-teman harus tentukan adalah present value dari principal yang 2 juta ini dan present value dari interest yang 120.000 ya. Ini ya, 120.000 itu adalah 2 juta dikali 6%. Nah, cara nyarinya adalah teman-teman cukup kalikan dengan faktor. Faktornya adalah dapat dari, saya ulang lagi ya, N-nya kan 4. N itu adalah period ya. Periodnya 4 tahun di sini termnya. Kemudian bunganya, nah kalau untuk menghitung present value teman-teman gunakan market rate, bukan lagi gunakan coupon rate ya, 9%. Nah, sekarang kita gunakan tabel untuk menghitung present value dari principal. Kita pakai tabel yang ini, yaitu present value of 1. Masih ingat nggak kenapa? Karena kita tarik sekali ya, dari 4 tahun ke depan, kita tarik di tahun ini berapa. Jadi dia hanya sekali nariknya. Oke, langsung aja kita lihat 9% di sini. Waktunya N-nya, I-nya 9, N-nya 4 ya. Dapatlah kita 0,7084. Langsung kita ketik di sini. 0,70843 ini saya ikutin dari slide ya. Jadi nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, untuk menghitung present value interest sama N-nya 4, I-nya 9, tapi kita tidak gunakan tabel yang ini karena dia adalah ini ya. Dia itu bentuknya seperti ini, sebentar. Saya kembali. Nah, ini ya. Karena bunga itu dibayar tiap tahun, maka kita harus gradually gini. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Maka menggunakan tabel present value of ordinary annuity. Itu kita gunakan tabel yang ini ya. Present value of annuity of 1. Ini rumusnya, kalau teman-teman mau hitung manual boleh pakai rumus ini, tapi sudah ada tabel jadi kita langsung aja 9% 4 tahun. Nah, ini ya, 3,2397. Kita langsung taruh di sini dan langsung kalikan di kolom yang ini. Nah, ini kebetulan dia dibayar setahun sekali, makanya tetap 4. Coba kalau misalnya dia dibayar setahun 2 kali, maka teman-teman harus ganti N-nya ini menjadi 8. Oke, dan I-nya menjadi 4,5%. Kayak gitu ya, sama seperti yang di chapter 14 pokoknya. Nah, karena dia ini setahun sekali, jadi agak memudahkan. Kemudian, setelah itu kita langsung masukkan ke rumus yang ini ya. Rumusnya adalah fair value of convertible debt, yaitu yang 2 juta. Nanti kita kurangi dengan fair value of liability komponen. Langsung masukin angkanya. Fair value of convertible debt-nya 2 juta. Fair value of liability-nya adalah yang ini ya, yang kita hitung present value-nya. Dapatlah kita equity komponennya 194.374 gitu ya. Kurang lebih dia itu konsepnya sama kayak kita ngitung diskon ya. Jadi selisih antara nilai bonds dengan harga bonds-nya. Nah, kalau ini kan convertible debt-nya, sedangkan yang ini adalah 1,8 itu adalah liability-nya, selisihnya adalah komponen dari equity. Jadi gitu ya. Mudah sih sebenarnya ini. Jadi saya tulis lagi CB, convertible bond itu ada 2, liability dan equity. Nah, ini liability-nya 2 juta, CB-nya 2 juta. Ini 1,8, berarti equity-nya adalah 194, gitu ya. Langsung aja. Jurnalnya adalah seperti ini. Ketika kita issue convertible bonds, jurnalnya yaitu cash, kita terima 2 juta. Kita ini si perusahaan tadi ya, kan yang jual.
menjual bonds itu berarti ngutang ya, makanya kita dapat uang 2 juta, kemudian dikredit, bonds payable-nya bertambah, bonds payable-nya utang bertambah 1,8, dan share premium, selisihnya masuk ke share premium 194, kayak gitu ya. Oke. Oke, kita sudah selesai soal yang pertama. Kemudian, saya kembali dulu sebentar ke sini. Ya, sama ya jurnalnya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang ada case di mana, ini tadi gampang ketika issuance ya. Jadi jurnal tadi adalah at the time of issuance. Nanti ada case di mana settlement of convertible bonds. Jadi yang namanya bonds convertible, dia ada dua pilihan dong, mau di-convert atau enggak. Nanti jurnalnya akan berbeda ketika dia di-convert atau enggak. Nah, ini adalah ketika bonds repurchase at maturity. Jadi bondnya not converted ya, enggak di-convert nih. Saya gedein dulu. Bondsnya tidak di-convert, artinya dia dari awal dijual sampai akhir jatuh tempo, dia tetap bonds, tidak jadi saham gitu ya. Roche makes the following entry to pay off the convertible debt holder. Jadi jurnalnya gimana ketika dia melakukan pelunasan? Ini gampang. Jurnalnya cukup bonds payable pada cash ya. Karena bondsnya tetap bonds, tidak jadi saham. Maka dia cukup melunasi utangnya gitu. Oke. Nah, sekarang gimana case-nya kalau ini ada notes. Jadi yang tadi ada share premium itu 194 ini either remain under share premium conversion equity, dia bisa ditransfer ke ordinary account. Nah ya, saya lupa jelasin. Apa namanya? Ini. Nah, ini ya, sorry. Yang selisihnya tadi ini kan waduh, kecoret nih, sorry ya. Oke, jadi yang convertible bonds nilainya 2 juta kan. Nah, komponen sorry tadi banyak iklan. Anak saya nangis, oke, di sini convertible bonds-nya kan ini 2 juta. Udah balik. Ya, saya jelaskan ulang ya, untuk penjurnalan ketika issuance 2 juta tadi kan ini kok dia balik lagi. Ini kan convertible bonds-nya, ini liability, ini equity-nya gitu ya, cara mengebacanya gitu. Bonds payable 1,8. Nah, yang porsi equity, nama account-nya adalah share premium conversion equity. Kalau kita beli saham kan share premium ordinary atau share premium preference gitu ya. Nah, kalau ini enggak, share premium conversion equity gitu ya. Nah, gimana caranya? Gimana jurnalnya ketika kita melunasi tanpa mengconvert gitu ya. Angka ini kemana gitu kan pertanyaannya. Kalau kita nggak convert jadi saham, angka ini kemana? Dia boleh tetap di sini gitu. Jawabannya itu ya. Jadi notes-nya adalah the amount of original allocated either remains in the share premium or transfer. Jadi teman-teman boleh tetap dia ada di sini atau di-convert ditransfer ke share premium ordinary account. Jadi dia tetap ada di komponen equity gitu ya. Kemudian case yang kedua adalah settlement of convertible bonds ketika dia di-convert. Nih, conversion. Kalau tadi kan convertible bonds-nya tetap jadi bonds saja. Nah, ini gimana kalau dia di-convert? Tentu perlu kita buat jurnalnya, ya nggak? Nah, conversion itu ada dua macam juga. Ada yang at maturity atau ketika jatuh tempo, ada yang before, ya. Nah, ini sekarang kita at maturity, ya. Sebentar supaya teman-teman nggak bingung, saya balik dulu ke sini. Maksudnya apa gitu ya? Supaya kayaknya nih, kok nggak bisa dihapus? Why? Wow, nggak bisa dihapus. Oke deh. Saya balik dulu. Jadi maksudnya itu adalah, sebentar gini ya, kan kita beli itu di sini, di 1 Januari 2011. Nah, kita bisa convert itu sebenarnya di mana aja, mau di 2012, 2013, 2014 gitu ya. Itu terserah kita sebagai pemegang bonds-nya. Nah, jadi ada dua case. Yang pertama adalah kita convert di sini di akhir periode atau sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Nah, kita sekarang pelajari dulu yang di-convert di akhir periode atau at maturity, gitu ya. If the bonds are converted at maturity, Roche makes the following entry. Nah, jurnalnya seperti apa sih kalau kita convert ketika sudah jatuh tempo,
Ternyata jurnalnya cara seperti ini. Oke, dari mana nih? Kita balik ya. Jadi kalau di convert yang tadinya di kredit jadi di debit ya. Kan tadinya share premium ini di kredit. Saya balik lagi, jadi ini kita akan bolak-balik. Nih ya, ini kan dia pertamanya di kredit. Nah, kalau di convert dia pindah ke debit ya. Jadi seperti ini jurnalnya. Share premiumnya pindah ke debit, kemudian bonds payable-nya yang tadinya di kredit pindah ke debit. Bener ya? Karena kan kita menukar, ya nggak sih? Bonds payable yang tadinya di kredit jadi di debit, kemudian kreditnya apa? Nah, karena kita menukar bonds payable ini, ini masih hapusan. Oke, menukar bonds payable ini dengan share capital, berarti bonds payable di debit. Nah, ininya bertambah share capitalnya, ya nggak? Kan tadinya bonds di convert jadi share gitu ya. Jelek banget tulisannya. Oke. Makanya share capitalnya bertambah. Kenapa 500.000? Dari mana? Ada yang tahu? Dari soal ya. Soalnya kan tadi bilang bahwa, saya kembali lagi ke soal. Nah, di sini 2000 di convert, sorry. Nah, ini. Each bond is convertible into 250 ordinary shares with a par value 1. Berarti 2000 lembar di convert, masing-masing lembarnya menjadi 250. Berarti kan dikali ya. 1 lembar di convert jadi 2,5. Berarti kalau ada 2000 menjadi 500.000 dikali 1 euro. Maka di sini muncullah angka 500.000. Selisihnya apa? Selisihnya share premium ordinary. Hasilnya 1,6 ini dari mana? Dari 2,1 dikurang 500.000 ini. Gitu ya, teman-teman. Ini simple. Jadi kalau kita mengconvert bonds-nya at maturity itu dia gampang ya. Kalian cukup balik jurnalnya, jurnal yang pertama kali dibuat tadi ketika issue, yang tadinya di kredit jadi di debit. Kemudian kreditnya instead of cash, kalau kita ngelunasin kan harusnya cash nih, ya nggak? Harusnya kan cash kalau kita ngelunasin. Nah, ini kita nggak pakai cash, kita convert bonds-nya menjadi saham gitu. Makanya makanya sahamnya bertambah di sini. Ini bagi perusahaan yang ini ya, bagi perusahaan yang menerbitkan bonds ya. Jadi ini jurnalnya dari si penjual bonds, oke? Dia saham beredarnya bertambah 500.000 dan selisihnya langsung masukkan ke share premium ordinary ya. Gitu. Gimana kasusnya? Gimana case-nya kalau dia di-convert before maturity? Seperti yang saya tadi bilang ya. Jadi sebelum 2014, sebelum jatuh tempo, si pemegang bonds bilang, udah deh convert aja jadi saham, jadi lo nggak usah bayar ke gua cash-nya gitu kan. Si Roche ini. Nggak perlu bayar cash ke si perusahaan yang beli bonds-nya. Nah, itu jurnalnya sebenarnya kurang lebih sama seperti ini, hanya saja bonds payable ini tidak 2 juta. Kenapa? Ada yang ingat? Tidak 2 juta karena dia bonds-nya itu kan pada awalnya itu nilainya baru 1,8, ya nggak sih tadi nih ya. Nah, nilai bonds-nya ini kan nilai liability-nya 1,8. Nah, ini kan akan kita amortisasi terus-menerus sampai nilainya mencapai 2 juta. Ini persis ada di penjelasan di chapter 14. Boleh teman-teman balik lagi kalau lupa atau bingung gitu ya. Makanya kita harus tahu carrying value-nya. Dan oleh sebab itu kita harus buat tabel seperti ini ya. Sudah tidak bingung kan dengan tabel ini? Akan saya bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih.